Shalom. Shalom. Pada hari Minggu ini kita diberi kesempatan untuk hadir di rumah Tuhan untuk mendengarkan sabda-Nya. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk hadir dalam pesta perjamuan yang diadakannya, yaitu perayaan Sabda. Karena kurangnya tenaga imam, maka kita tidak merayakan Ekaristikus. Namun demikian, dalam perayaan Sabda ini kita berkumpul bersama Tuhan dan menyantap sabda-Nya. Ikutilah perayaan ini dengan hati yang terbuka untuk menjumpai Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatan. Marilah kita hening sejenak. Marilah bersama-sama kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Dia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah, kita buka pada Bakti 654, dilanjutkan dengan pembiayaan 655. Mulai. Kasihanilah kami.
Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, Allah-Mu mendengarkan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Engkau hadir di sini ya Allah, Engkau hadir di tengah kami. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur
dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengarkan yang difirmankan, mata dari mata dan gigi dari gigi. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Matius 5 ayat 38 sampai 48, Yesus mengajarkan kita sesuatu yang sangat menantang bagi diri kita masing-masing. Yesus berkata dalam Injil ini, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kasih." Bahkan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu." Mengasihi musuhmu bukan berarti membiarkan ketidakadilan terjadi atas kamu atau menerima perilaku yang buruk tanpa batas. Namun mengasihi di sini, mengasihi musuh di sini berarti tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Kita memilih untuk tidak membalas dendam dan tidak melihat orang lain sebagai sama manusia yang juga membutuhkan kasih dan pengampunan dari Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah disakiti oleh teman, anggota keluarga, atau rekan kerja kita, atau teman-teman di sekolah seperti yang anak-anak yang masih sekolah. Luka itu bisa membuat kita merasa marah dan kecewa. Namun Yesus mengundang kita untuk berani mengampuni. Pengampunan memang tidak selalu mudah dan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi melalui pengampunan kita dibebaskan dari beban kebencian yang terus menghantui kita. Pada akhirnya, dalam kedewasaan iman bukanlah seberapa sering kita beribadah atau seberapa banyak pengetahuan agama yang kita miliki, melainkan seberapa besar kasih yang mampu kita tunjukkan kepada sesama, terutama kepada mereka yang sulit untuk kita kasih. Mungkin hanya ini renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan menekannya dalam hati dan pikiran kita, maka marilah kita mengungkapkan iman percayaan kita dan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, diadakan oleh Roh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang
pengadilan adil dan adil. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, melahirkan dan bertaubat. Saudara-saudari terkasih, Allah hadir dalam perayaan Sabda saat ini. Maka marilah kita menjadikan permohonan-permohonan kita. Bagi gereja kudus, semoga seluruh pemimpin gereja setelah mendalami sabda Tuhan semakin didorong untuk berani mengatakan dan mewujudkan kasih dan kebenaran di tengah dunia yang terkoyak oleh perselisihan, penindasan, dan ketidakadilan. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga warga masyarakat semakin menyadari kasih Allah dan digerakkan olehnya untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik dengan sikap toleransi, saling menghargai, dan menerima perbedaan yang ada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing dalam hati kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau amat menyayangi dunia dan memperhatikan kami masing-masing. Dengarkan dan kabulkan doa-doa kami, serta teguhkanlah kami dalam kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Lanjutkan bersama. Persembahan terbuka pada Bakti 624. Terima Tuhan, terima Tuhan. Ini persembahan ya Tuhan, terimalah hasil buah karya kami, ya Tuhan, terimalah. Terimalah Tuhan, terima Tuhan, terimalah Tuhan, terima Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa mengutus Putranya untuk membawa keselamatan ke tengah kita. Setiap orang yang menerima Dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat hati kepada-Nya, memuji dan meluhurkan Dia sambil berseru. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Ya Allah, Bapa yang kudus, kami memuji Engkau sebab Engkau telah berjanji kepada umat-Mu untuk mengutus seorang juru selamat, yakni Yesus Kristus, Putra-Mu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Putra-Mu datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu, yakni membuka jalan keselamatan bagi kami. Kedatangannya merupakan anugerah terbesar, belas kasih-Mu kepada manusia.
maka kami berseru, dan pujilah Engkau di surga. Ya Bapa di surga, atas semua karunia-Mu itu, kami bersyukur kepadamu bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci kami, Paus Leo ke-14, Administrator Apostolik kami, Samuel Otolstin, dan pastor paroki kami, maka kami melambungkan nada pujian bagimu sambil berseru. Mari kita buka Malaki ayat 7. Tuhan sumber gembiraku, mulai. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, kita telah disatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalamku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Mari kita buka Mazmur halaman 349 nomor 154. Mazmur 23. Tuhan, Dikaulah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan aku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dialah penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Apakah ada pengumuman? Jika tidak, mari kita lanjutkan dengan amalan pengurusan. Saudara-saudari terkasih, kasih bukan sekedar kata-kata atau ungkapan perasaan belaka. Kasih adalah daya ilahi yang dicurahkan kepada kita ketika kita dibaptis. Kasih merupakan daya untuk meneruskan tugas utusan kita. Kekuatan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Bersediakah kita melanjutkan karya kasih Allah di tengah masyarakat? Bersediakah kita mengasihi sesama yang menolak kita? Dalam Yesus kita pasti mampu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, demikian besar cinta kasih-Mu sehingga mengutus Putra-Mu sendiri ke dunia dan menjadikannya rezeki bagi kami. Curahkanlah Roh-Mu agar kami saling menaruh cinta kasih, saling memaafkan, serta saling mengampuni dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala kita, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup pada bakti kita buka 308. Nikmatilah rahmat Tuhan mulai. Nyanyikan
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bertugas.